selanjutnya kita ke menghitung usia kehamilan. Menghitung usia kehamilan tuh bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan menggunakan HPHT, dengan TFU dari hasil palpasi, bisa dengan menggunakan TFU dari hasil pemeriksaan pita ukur ya. Jadi TFU yang kita ukur dengan Medlin, atau bisa juga dengan quickening. Quickening itu adalah gerakan janin yang pertama. Nah, dari berbagai teknik yang ada, prinsipnya seperti ini. Kalau diketahui HPHT, maka gunakanlah HPHT sebagai teknik untuk menghitung usia kehamilan. Kalau tidak diketahui HPHT, baru kita bisa menggunakan di antara 3 yang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya nih ada data HPHT, ada data TFU, mana yang kita gunakan untuk menentukan usia kehamilan? HPHT. Ya, jangan TFU, karena yang paling akurat itu adalah HPHT dan pemeriksaan USG. Tapi kalau tidak ada HPHT, baru kita gunakan alternatif yang lain. Oke, kita mulai dari HPHT. HPHT ini teman-teman pasti punya teknik sendiri ya. Jadi saya rasa silahkan saja mau menggunakan teknik yang mana. Kalau mau yang manual boleh, kalau mau yang cara cepatnya juga boleh. Kalau mau yang cara cepatnya kita gunakan rumus 4/1/3 ya. Contohnya seperti ini. Kalau diketahui tanggal datang dan HPHT, maka langkah yang pertama adalah kurangi dulu tanggal datang dengan HPHT-nya. Tanggal datangnya tanggal 26 bulan 11 tahun 2011, HPHT-nya 14 bulan 5 tahun 2011. Nah, ini dikurangin dulu. Hari, bulan, tahun ya. Hari kurang hari, bulan kurang bulan, tahun kurang tahun. Jadi jangan diacak-acak ya. Hari kurang hari, 6 kurang 4, 2. Sisa 1. Nggak sisa ya. 6 kurang 4, 2. 2 kurang 1, 1. Ini 11. 11 kurang 5, 6. Ini habis ya, 0. Nah, ini kita dapat 6 bulan 12 hari. Nah, sedangkan usia kehamilan itu kan dalam minggu ya. Jadi ini kita ubah dulu jadi minggu. 12 hari itu adalah 1 minggu 5 hari. Kemudian bulannya kita jadikan minggu. Gimana caranya? Bulannya kita kali dengan 4/1/3 dikali dengan 6. Ini secara matematika sama dengan 4 kali 6 ditambah 4 kali 1/3. Itu sama ya. Nah, ini 24 tambah 6 ya. 6 dikali 1/3. Ini dicoret, sisa 2. Jadi dari bulan ini kita ubah jadi minggu mendapat 26 minggu. Nah, jangan lupa nih masih ada sisa harinya, kita tambahkan. Jadi 1 minggu 5 hari. Tambah jadinya 27 minggu 5 hari. Gitu ya. Nah, supaya lebih ngerti kita coba ke soal lagi ya. Jadi dia datangnya tanggal 20 bulan 5 tahun 2015. HPHT-nya tanggal 22 bulan 12 tahunnya 2014. Nah, ini baru benar, kita kurang. 20 kurang 22 nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa dikurang begini, kita pinjam 1 bulan. Ya, 1 bulan, bulan 5 tuh berapa ya? 30 apa 31? 31 ya. 31. Kita pinjam 1 bulan, 1 bulan itu 31 hari. Dia sisa 4. Kita kurang 1, 5. 51 kurang 22. 51 kurang 22. Berapa tuh? 11 kurang 2, 9. Kemudian sisa 4 kurang 2, 29. Kemudian ini tadi sisanya adalah 4 bulan. 4 kurang 12 kan nggak bisa ya. Berarti kita pinjam 1 tahun. 12. 1 tahun kan 12 bulan. 16. 16 kurang 12, 4. Ya. Nah, setelah itu bulannya kita kalikan dengan 4/1/3. Dikali dengan 4. Ini sama dengan 4
kali 4 tambah 4 kali 1/3. 16 tambah, 4 bagi 3. 1, 3, sisa 1, ya kan? Gak bisa, berarti kali 3, 9, dan seterusnya. Jadi 1,3333. Nah, kalau begini, ini jatuhnya adalah 1 minggu 3 hari. Gitu. Jadi, kita dapat di sini usia kehamilannya dari bulannya, kita dapat 17 minggu 3 hari. Nah, di sini masih ada sisa hari lagi 29. 29 itu 4 minggu 1 hari ya. Kita tambahkan 4 minggu 1 hari. Tambah, berarti dapatnya 7 tambah 4, 21. Ya, 21, 3 tambah 1, 4. Jadi, totalnya adalah 21 minggu 4 hari. Gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai cara yang lain, karena cara ini menurut kalian ribet, kalau saya sih karena udah biasa, jadi menurut saya cara ini lebih gampang ya. Tapi kalau kalian merasa ini susah, silahkan pakai cara yang manual, yang 4 minggu 2 hari, 4 minggu 3 hari, itu silahkan, yang mana aja boleh. Ya, mana aja yang tercepat menurut kalian. Tapi nanti hasilnya akan berbeda loh, antara yang kita pakai cara cepat dengan cara manual, itu hasilnya sedikit berbeda. Hasil dengan cara cepat dan cara manual itu bisa berbeda sekitar 2-3 hari. Nah, jadi triknya begini. Kalau nanti di soal yang ditanya adalah atau pilihan jawabannya adalah 14 minggu 2 hari misalnya, atau 14 minggu 3 hari, 14 minggu 4 hari, 14 minggu 5 hari, berurut gitu ya harinya, maka hitunglah secara manual. Tetapi kalau yang ditanya itu adalah bulat gitu ya, misalnya usia hamilnya berapa? 19 minggu, 20 minggu, 21 minggu, 22 minggu, itu kita bisa pakai cara cepat. Ya, jadi kalau misalnya soalnya pertanyaannya pilihannya dalam hari, berarti kamu pakailah cara manual. Tapi kalau misalnya pilihannya dalam minggu, pakai cara cepat juga nggak apa-apa gitu. Kemudian dari hasil palpasi, TFU di hasil palpasi ini pasti teman-teman sudah hafal lah ya. Jadi kita bisa menggunakan palpasi abdomen untuk menentukan usia kehamilan. Patokannya adalah di 24 minggu. 24 minggu itu tepat di pusat. Naik 3 jari, naiknya adalah 4 minggu ya. Naiknya 3 jari. Kemudian naik lagi 4 minggu, yang tadi dari 3 jari dia menjadi di pertengahan pusat PX. Naik lagi 4 minggu, dia jadi tepat di PX. Ketika udah 40 minggu, karena kepala sudah masuk ke dalam panggul, maka dia akan turun, TFU-nya akan turun menjadi 3 jari di bawah PX. Lalu kalau dia turun 4 minggu, kalau yang tadinya patokan kita 24 minggu itu di pusat, berarti kalau dia 20 min 4, turun 3 jari di bawah pusat. Kemudian ke bawah lagi 16 minggu kurang 4, dia akan ada di antara pusat dan simfisis. 12 minggu itu dia ada 3 jari di atas pusat ya. Lalu bisa juga dengan McDonald. Nah, McDonald ini maksudnya adalah ketika kita mendapatkan hasil TFU-nya dalam senti. Kalau tadi kan dari hasil palpasi itu bisa pakai 3 jari di atas pusat gitu ya. Nah, kalau yang pakai Matlin itu ada lagi rumusnya yang berbeda. Jadi kalau kita pakai Matlin nanti kan hasil TFU-nya dalam senti. Nah, cara menentukan usia kehamilannya adalah dengan rumus ini. Rumusnya adalah TFU kali 8 bagi 7. Misal nih diketahui TFU-nya 28. Berapa usia kehamilannya? Usia kehamilan adalah 28 kali 8 bagi 7. Ini bisa kita coret 4, maka hasilnya usia kehamilannya adalah 32 minggu. Gitu ya. Itu jika yang diketahui adalah TFU-nya dalam sentimeter. Kemudian berikutnya adalah dengan menggunakan quickening. Quickening itu adalah gerakan janin yang pertama kali dirasakan oleh ibu. Gerakan janin pertama kali dirasakan oleh ibu itu tergantung dari dia primi atau multi. Pada primi, gerakan janin pertama dirasakan di usia kehamilan antara 18-20 minggu. Sedangkan pada multi, gerakan janin pertama itu dirasakan di usia kehamilan 16-18 minggu. Jadi lebih awal gerakan janin itu dirasakan oleh multi. Nah, sekarang kalau misalnya ada soal seperti ini. Ada seorang wanita dia G2P1A0. Berarti dia multi ya. Ini dia multi. Kemudian dikatakan bahwa dia HPHT lupa.
Yang ada data di soalnya adalah gerakan janinnya katanya sudah dirasakan 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Nah, kalau ada yang seperti ini, gerakan janin sudah dirasakan 2 minggu yang lalu, berarti kita bisa simpulkan ya. Sekarang, berapa gerakan janinnya? Pertanyaan seperti itu. Sekarang berapa gerakan janinnya? Ini yang jadi pertanyaan. 2 minggu yang lalu, dia pertama kali merasakan gerakan janin. Berarti berapa usia kehamilannya 2 minggu yang lalu? Kalau dia multi. 2 minggu yang lalu usia kehamilannya adalah 16-18 minggu. Kalau 2 minggu yang lalu 16-18 minggu, berarti sekarang berapa usia kehamilannya? Tinggal kita tambah 2. Sekarang berarti 18-20 minggu. Gitu ya. Lagi, misal ini ada seorang primi G1 P0 A0. Katanya gerakan janinnya sudah dirasakan 1 minggu yang lalu. Berapa usia kehamilannya saat ini? Nah, kalau dia primi 1 minggu yang lalu berarti berapa usia kehamilannya? Kalau dia primi, gerakan janin pertama dirasakan 18-20 minggu ya. Berarti sekarang usia kehamilannya adalah tambah 1 minggu dari sini, yaitu 19-20 minggu. Jadi sekarang usia kehamilannya ini. Oke, itu menghitung usia kehamilan dengan menggunakan quickening.